البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8 surat Al-An'am ayat yang ke-143. Ayat yang ke-143 ini kisahnya masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Berkaitan masalah penyebutan binatang-binatang ternak. Ada yang dijadikan hewan tunggangan, ada juga binatang tersebut dijadikan apa? Untuk disembelih konsumsi. Namun di sana ada kelompok dari kalangan orang Yahud atau yang semisal mereka, justru mereka berani mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya mereka dihukum. Dihukum dengan hukuman yang sangat berat sebenarnya. Tidak dihalalkan bagi mereka memakan binatang-binatang ternak tadi itu, dan juga tidak dihalalkan makan burung, sebagaimana nanti akan kita lewati penyebutannya. Qala Allah Ta'ala menyatakan, "Samaniyata azwajin minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnaini. Qul adz-dzakaraini harrama amil unsayain amashtamalat 'alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin." Samaniyata azwaj, 8 binatang yang berpasang-pasangan. 8 binatang yang berpasang-pasangan. Minadz dha'n itsnaini, dari domba. Dha'n itu domba sejenis biri-biri. Na'am barakallahu fikum, 2 pasang, jantan dan betina. Wa minal ma'zi itsnaini, dan juga dari kambing. Ma'z itu kambing sejenis kambing kacang. Kambing kecil-kecil, kambing kacang. Na'am barakallahu fik. Itu juga 1 pasang. Sepasang dari domba, sepasang dari na'am barakallahu fikum kambing kacang tadi itu. Ini berarti sudah apa? Na'am barakallahu fikum 2, karena 8 pasangan tersebut na'am barakallahu fikum 4 berpasang-pasangan. Domba, kambing, unta, sapi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Nanti akan kita lewati. Katakan kepada mereka, "Adz-dzakaraini harrama amil unsayain." Apakah Allah Ta'ala mengharamkan 2 yang jantan dari domba tersebut, atau 2 betina, atau yang berada di dalam kandungan betina keduanya? Paham ya? Betina keduanya itu maksudnya kambing dan domba. Paham ya? Jadi ini sebenarnya orang Yahudi itu berani mengharamkan nah barakallahu fikum hewan-hewan tadi itu. Nah, ditanya di sini, katakan kepada mereka, Allah Ta'ala itu mengharamkan yang mana? Mengharamkan 2 yang jantan dari domba atau biri-biri tadi itu, atau 2 betina dari domba dan
Nah, barakallahu fikum, kambing kacang tadi itu, atau yang dikandung oleh apa? Betina keduanya dari domba dan 6 kambing tadi itu. Kalau dalam bahasa Arab, ghanam umum, ghanam itu kambing. Tapi ternyata mereka membedakan antara dha'nun dengan ma'zun. Dha'nun itu kalau terjemahan bebasnya dalam kamus itu domba sejenis biri-biri. Kalau ma'zun, nah barakallahu fikum, dikenal kambing kacang yang kecil itu ya. Nah barakallahu fikum. Nah kemudian kalau kambing gembel ya masuknya dalam dha'n. Biasanya sejenis biri-biri yang apa barakallahu fikum, tebal itu bulunya ya. Nah di sini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diperintahkan nanya mereka gitu loh, kepada orang musyrikun. Allah Ta'ala mengharamkan yang mana? Mengharamkan 2 jantan dari domba biri-biri tadi itu, atau 2 betina, atau yang dikandung oleh apa? Nah barakallahu fikum, nah betina keduanya gitu loh. Nah kita lihat di sini. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin, kabarkan kepadaku dengan ilmu jika kalian benar-benar jujur. Nah, saya perintahkan untuk mengkabarkan, bukan sekedar mengharamkan kemudian tanpa kabar, tanpa dasari oleh ilmu. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, hadhil an'am allati razaqahullah ibadahu minal ibil wal baqar wal ghanam samaniyat asnaf. Masyaallah. Binatang-binatang ini yang Allah telah rezekikan kepada hamba-hambanya berupa unta, sapi, sama lembu sama ya. Wal ghanam, kambing, samaniyat asnaf, 8 berpasangan. Arba'atun minha minal ghanam, 4 dari 8 tersebut diambil dari kambing. Kambing sejenis domba tadi itu, dan kambing sejenis apa? Kambing kacang tadi itu. Wa yad'an dzukuran wa inasan. Yang pertama dha'an domba sejenis biri-biri tadi itu, jantan dan betina, 1 pasang. Wal ma'z, yang kedua ma'z, yaitu kambing sejenis kambing kacang, itu dzukuran wa inasa, jantan dan juga betina, 1 pasang. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, liulaikal musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik. Hal harramallahu dzakarayn minal ghanam, apakah Allah Taala mengharamkan 2 na'am barakallahu fikum, 2 apa? Jantan dari kambing tersebut? Fa in qalu na'am, kalau mereka mengatakan iya, Allah Taala mengharamkan, faqad kadzdzabu fi dzalik, justru mereka berdusta atas hal tersebut. Allah Taala enggak pernah mengharamkan. Mau kambing, mau jantan, betina halal. Paham ya? Mau yang jenis domba biri-biri atau kambing kacang halal. Enggak pernah Allah Taala mengharamkan. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Li'annahum la yuharrimuna kulla dzakarin min adh-dha'n wal ma'z. Dikarenakan mereka la yuharramun, tidak diharamkan. Mereka dusta karena mereka enggak pernah diharamkan. Paham ya? Untuk setiap apa? Setiap jantan dari domba atau dari kambing kacang tadi itu. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, hal harramallahu al-unsayayn minal ghanam. Kalau begitu tanya lagi, apakah Allah telah mengharamkan yang 2 betina? Paham ya? Nah barakallahu fikum, betina dari domba biri-biri tadi atau dari kambing kacang tadi itu. Fa in qalu na'am, kalau mereka mengatakan iya, faqad kadzdzabu aidan, mereka dusta juga. Enggak pernah mengharamkan Allah Taala. Paham ya? Kambing halal, semua jenis macan dan jenisnya. Paham ya? Nah, kemudian apa? Sapi, lembu juga halal. Unta juga halal. Kalau keledai baru ada rinciannya. Yang diharapkan keledai yang apa? Piaraan. Adapun keledai yang liar apa? Halalan itu. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian berikutnya, na'am disebutkan di sini, li'annahum la yuharramuna kull unsa min waladid dha'n wal ma'z. Dikarenakan mereka tidak pernah diharamkan. Paham ya? Masing-masing betina dari anak domba biri-biri tadi itu,
atau anak barakallahu fikum kambing. Jadi kalau bilang domba berarti biri-biri, kalau kambing kacang itu aja ya, biar enggak menyebutkan kacang terus ya. Nah, wa kullahum, dan katakanlah mereka, hal haramallahu mashtamalat alaihi arhamul unsayain min ad-dha'n wal ma'iz min al-hamal. Nah, sekarang kalau pertanyaan yang ketiga, pertanyaan pertama masalah apa? Domba tadi itu. Allah Taala pernah mengharamkan enggak yang jantannya dari domba? Nah, kalau mereka mengatakan iya, berarti kalian dusta, mereka dusta. Karena Allah Taala enggak pernah mengharamkan, mereka juga enggak pernah diharamkan. Paham ya? Kemudian pertanyaan berikutnya, pernah enggak Allah Taala mengharamkan dari yang betinanya, dari domba dan juga kambing tadi? Nah, kalau mereka mengatakan iya, mereka dusta juga. Sekarang pertanyaan ketiga, katakan kepada mereka, apa kalau telah mengharamkan yang dikandung oleh apa? Betina keduanya. Betina keduanya berarti apa? Domba dan kambing. Naam. Fa in qalu na'am, kalau seandainya mereka mengatakan iya, faqad kadzabu aidan, mereka juga dusta. Mereka juga dusta. Naam. Kita lihat di sini. Li'annahum la yuharramuna kull hamlin min dzalik. Dikarenakan mereka tidak pernah diharamkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang dikandung dari dua jenis kambing tersebut. Khabbiruni bi'ilmin yadullu ala sihhati ma dhahabtum ilaihi, kabarkan padaku dengan ilmu, dengan pandangan ilmu yang menunjukkan akan benarnya pendapat kalian. In kuntum shadiqina fima tansibunahu ila rabbikum, jika kalian benar-benar jujur terhadap apa yang kalian nisbahkan terhadap kalian. Jadi kalau kalian jujur, na barakallahu fikum, terhadap kalian, terhadap penisbahan kalian kepada Rabb kalian, tunjukkan buktinya, dalilnya. Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, ini sekedar apa? Sekedar bantah mereka karena mereka berani menyebarkan bahwasanya Allah Taala mengharamkan hewan-hewan tadi. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bahwasanya mereka tidak ada hujjah, tidak punya ilmu, bahkan halal semuanya. Nanti ujung-ujungnya hukumnya bagi orang-orang Yahud, orang-orang musyrikun dari kalangan Yahud atau yang semisal mereka, diharamkan berbagai macam binatang yang semula halal. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ayat yang selanjutnya, qala Allah Ta'ala, wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnaini qul adzakaraini harrama am unsayain amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain an kuntum syuhada'a id wassakumullahu bihadza faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhilla an-nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Sekarang yang berikutnya, dua jenis pertama sudah kita selesaikan. Domba dan juga kambing. Domba jenis biri-biri, kambing masih kambing kacang. Mereka tidak bisa jawab, dan kalau seandainya mereka menjawab iya, mereka dusta. Sekarang unta dan sapi atau lembu. Dan dari unta, jantan dan betina, dan dari lembu, dua jantan dan betina, kul, katakanlah mereka, apakah dua jantan yang Allah telah haramkan atau dua betina yang Allah haramkan? Maksudnya dua jantan dan betina itu jantan dari unta, jantan dari lembu. Ataukah yang Allah telah haramkan adalah yang dikandung oleh apa? Betina keduanya. Kita seperti itu ya. Jadi, barakallahu fikum, jantan betina itu biasanya digunakan untuk hewan. Jangan sampai kita menggunakannya untuk manusia, kurang tepat. Paham ya? Atau yang biasa digunakan untuk manusia untuk digunakan untuk hewan juga kurang tepat. Paham ya? Kambingnya kambing laki-laki, kambing perempuan, kurang tepat. Paham ya? Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu kadang ada juga yang masih menggunakan tapi kurang tepat. Paham ya? Biasanya kalau hewan ya jantan betina. Barakallahu fiik. Itu kucingnya betina atau jantan? Kucingnya kucing perempuan katanya. Kurang tepat ungkapannya. Paham ya? Karena masih terdengar seperti itu tapi dikondisikan. Dalam ungkapan pun juga perlu diperhatikan. Barakallahu fiik. Di sini unta dan lembu. Ada pasangan unta dan lembu. Jantan betina, jantan betina. Paham?
Tanyakan kepada mereka, Allah Ta'ala mengharamkan yang mana? Yang dua jantan atau dua betina atau yang dikandung oleh betina keduanya itu loh. Nah, kemudian am kuntum syuhada id wassakumullah bihadza? Apakah kalian waktu itu menyaksikan ketika Allah Ta'ala menetapkan hal seperti ini? Ditetapkan semuanya, apa kalian menyaksikan waktu itu? Padahal enggak pernah menyaksikan. Penciptaannya pun mereka enggak menyaksikan. Tapi bisa-bisanya mengucapkan ucapan tadi itu. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla an-nasa bighairi ilm. Sungguh, siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang membuat kedustaan? Membuat kedustaan dengan ucapan yang dusta, yang tujuannya menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat kezaliman. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wal asnaful arba'al ukhra, empat pasangan yang lainnya, empat pasangan maksudnya dua unta, dua lembu, empat. Nah, berpasangan maksudnya, berpasang-pasangan. Kan tadi kita lewati domba sama kambing tadi itu. Hiyasnani minal ibil dzukuran wa inasan, dua dari unta, jantan dan betinanya. Wasnani minal baqar, dua dari lembu, dzukuran wa inasan, jantan dan betina. Qul ayyuhar rasul li ulaikal musyrikin, katakan kepada mereka wahai rasul, kepada orang-orang musyrikin, aharramallahu dzakaraini amil unsayain. Allah Ta'ala mengharamkan yang dua jantan atau yang dua betina. Am harrama mashtamalat alaihi arhamul unsayain dzukuran wa inasa. Ataukah mereka mengharamkan? Ataukah Allah Ta'ala mengharamkan yang kandung oleh apa? Betina keduanya? Paham ya? Nah, am kuntum ayyuhal musyrikun hadirin id wassakumullah bihadzal tahrim lil an'am. Apakah waktu itu kalian wahai orang-orang musyrikin hadir ketika Allah Ta'ala mensifatkan untuk kalian pengharaman ini binatang-binatang tersebut? Hadir enggak mereka? Mereka enggak hadir karena binatang ini enggak diharamkan aslinya. Paham ya? Mereka bikin-bikin sendiri. Ini haram, enggak boleh. Jadi mereka mengharamkan untuk diri mereka sendiri. Kan enggak boleh. Paham ya? Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, enggak boleh. Akhirnya nanti justru apa? Allah Ta'ala apa? Hukum mereka dengan diharamkan beneran. Paham ya? Kita lihat nanti. Kemudian berikutnya, fala ahad ashaddul mimman ikhtalaqa 'ala Allahil kadzib. Maka tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang membikin kedustaan atas nama Allah. Liyasrifan nas bi jahlihi 'an tariqil huda, yang bertujuan apa? Untuk malingkan manusia dari jalan petunjuk. Innallaha ta'ala la yuwaffiq. Innallaha ta'ala la yuwaffiq lirusdi man tajawaza haddah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan taufik kepada apa? Kepada orang yang melampaui batasan. Maksudnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tidak diberikan apa? Tidak diberikan taufik untuk mendapatkan petunjuk. Fakadzdzaba 'ala rabbih, akhirnya berdusta atas nama Rabbnya, wa adallan nas, dan akhirnya menyesatkan manusia. Itu keadaan orang-orang musyrikun dari kalangan Yahud. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama 'ala ta'imin yat'amuhu illa." Ini perhatikan ini. An yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu ridsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Artinya barakallahu fikum wa hafizakumullah, katakan kepada mereka, aku tidak pernah menjumpai terhadap apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan yang dimakan oleh orang yang makannya. Ini poin pertama, ini bantahannya. Tidak pernah aku menjumpai wahyu yang diwahyukan kepadaku tentang apa? Pengharaman makanan yang dimakan oleh orang yang makan, kecuali ini perhatikan, kecuali diharamkan ini, kecuali kalau itu adalah bangkai atau darah yang mengalir, nah barakallahu fikum, atau daging babi, karena itu adalah barakallahu fikum kotor dan juga kefasikan, atau yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kemudian berikutnya baru disebutkan, maka barang siapa yang terpaksa
Maka barang siapa yang terpaksa apa? Terpaksa untuk mengkonsumsi tadi itu bangkai, darah, daging babi atau binatang yang disembelih tanpa nama Allah, kalau terpaksa ghaira baghin, tanpa ada keinginan dari dirinya dan tanpa melampaui batas, maka tidak masalah. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka Rabbmu zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini masuknya dalam kategori apa? Terpaksa. Sudah kita lewati kemarin kan? Nah, barakallahu fikum, kalau terpaksa yang semula haram jadi halal, yang semula wajib jadi enggak wajib, itu kalau terpaksa. Kalau kondisinya dia tidak mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Pantunnya, masih ingat pantunnya? Pantunnya ingat? Ayo pantunnya ingat, alhamdulillah. Tak ulang-ulang pantunnya biar antum ada masukan. Ayo pantunnya apa? Ingat ya? Sesuatu yang wajib, kalau dia enggak mampu, gugur kewajibannya. Menempuh yang berikutnya yang dia mampu. Sesuatu yang haram, jika terpaksa halal baginya, sesuai kadar keterpaksaannya. Pantunnya sebutkan. Wala. Naam, itu pantunnya disebutkan oleh Imam Sa'di rahmatullah alaihi dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Wa laisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban kalau enggak mampu. Paham ya? Sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan berbaring, gitu loh. Paham ya? Kemudian walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada sesuatu yang diharamkan kalau terpaksa. Bangkai haram, darah haram, daging babi haram. Kalau terpaksa jadi halal saat itu juga. Tapi sesuai kadar keterpaksaan yang enggak boleh berlebihan. Ya kan? Wa kullu mahdurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhud darurah. Setiap keterpaksaan itu diperbolehkan sesuai dengan kadar daruratnya. Setelah enggak darurat lagi enggak boleh, gitu loh. Paham ya? Sesuai dengan kadar daruratnya. Sudah kita lewati. Terpaksa harus minum apa? Darah. Antum baru minum 1 gelas sudah clear badannya, sudah enak kembali, sudah bisa jalan, nambahnya haram, gitu loh. Paham? Karena keterpaksaan sesuaikan dengan kadarnya tadi itu. Terpaksa makan bangkai, baru makan secuil, baru antum masukkan langsung badannya sudah tegap kembali, bisa jalan, nambahnya haram. Sampai datang darurat lagi. Nah, ini kaitannya dengan ayat ini juga. Jadi kalau terpaksa tanpa keinginan dia, tanpa melampaui batasannya, maka tidak diharamkan. Kalau ingin dikuatkan dengan kalam Sa'di tadi itu, walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaju darurah. Paham ya? Pantun seperti itu yang modelnya ya. Bacanya pun juga kayak gitu. Yang bacanya terserah sih, cuman seringnya kayak gitu bacanya kalau pantun. Nah, kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah. Qul ayyuhar rasul inni la ajidu fima auhallahu ilayya syai'an muharraman 'ala man ya'kuluhu mimma tadhkurun annahu hurrima minal an'am. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak pernah menjumpai terhadap apa yang Allah telah wahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas orang yang memakannya dari apa yang kalian sebutkan bahwasanya telah diharamkan berupa binatang ternak tadi itu. Enggak pernah. Allah Ta'ala enggak pernah mengharamkan binatang ternak. Paham ya? Kecuali kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah, kecuali kalau sudah berbangkai, kecuali darah yang mengalir tadi itu. Paham ya? Nah, ini suruh mengatakan kepada mereka, illa an yakuna mata bi ghairi tadqiyatin, kecuali kalau binatang ternak tadi mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Paham ya? Mati tanpa disembelih dengan cara syar'i. Misalkan sapinya masih di kandang gitu, antum langsung ambil tali, antum ginikan talinya, lemparkan kena lehernya, kena kepalanya, tali itu. Mati dia sapinya. Walaupun baca bismillah haram bangkai. Tapi kan belum bau, Ustaz. Bangkai itu tidak harus bau, ingat-ingat. Memang biasanya orang dengar lafaz bangkai itu bau busuk itu ya. Hewan sesembelihan kalau dibunuh tidak dengan cara disembelih, matinya itu bangkai namanya. Dia itu bangkai. Paham ya? Jadi jangan sampai bayangannya bangkai itu yang bau busuk terus, tidak. Paham ya?
Antum seharusnya nyembelih lembu, bismillah, sembelih kan? Antum bunuhnya dengan dipotong ekornya, bismillah. Potong ekornya, pendarahan, mancur-mancur darahnya, keluar terus. Mati sapinya, halal atau haram? Bangkai bukan? Bangkai. Enggak boleh dijual, walaupun 4 juta. Paham ya? Udah kita lewati ya. Allahul musta'an. Kadang seperti itu. Jadi bangkai itu tidak harus selamanya bau. Paham ya? Hewan sembelihan yang harus disembelih, kalau mati dengan syarat tidak disembelih, bangkai bukan? Bangkai. Paham ya? Bangkai walaupun matinya barakallahu fikum dengan cara apa? Walaupun tidak berbau tadi itu. Paham ya? Intinya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat lagi, perhatikan baik-baik situ, simak itu. Kondisikan, tahan 2 harakat matanya. Au yakunu daman muraqan, atau darah yang mengalir, darah yang dialirkan. Haram. Ini kita tambahin lagi, baik darah yang dialirkan atau yang dibekukan, digoreng itu yang antum bisa lihat di angkringan-angkringan sebagian tempat itu ya, dijual bentuknya kayak hati itu haram. Kalau di sana enggak tahu ya, kalau di Jawa dulu pernah banyak itu jual di angkringan itu ya, didah itu ya, darah dibekukan, goreng, itu juga haram. Nah, kita lihat sini. Aw yakuna lahman khinzir fa innahu najis. Atau daging babi haram karena itu najis. Awil ladzi kanat zakatuhu khurujan an ta'atillah taala. Atau yang hewan tersebut disembelih tapi apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismi Mbah Fulan. Bismi Mbah Fulan. Dengan menyebut nama Mbah Fulan. Haram walaupun disembelih. Karena tidak menyebut nama Allah taala. Bismi Mbah siapa? Mbah Alan misalkan, haram walaupun baca bismi tadi, karena bukan bismillah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau bismillahirrahman halal enggak? Bismillahirrahman itu dengan menyebut nama Ar-Rahman. Pendapat yang sahih selama menyebut nama Allah taala halal. Ya cuman ma'rufnya kalau tasmiyah bismillah itu. Tapi selama dia menyebut bismillahirrahman, bismi ar-rahim misalkan, dengan menyebut nama Allah taala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang misalkan, itu selama menyebut nama Allah taala halal, pendapat yang sahih. Paham ya? Nah, walaupun bukan bismillah tapi bismi ar-rahman misalkan, karena masih menyebut nama Allah taala. Tapi kalau bismi Mbah Fulan, kalau bismi Abdurrahman gimana? Bismi Abdurrahman dengan menyebut nama hamba Ar-Rahman. Kalau bismillahirrahman halal, nanti bismillahirrahman. Bismi Abdurrahman itu halal atau haram? Haram karena sudah menyebut hamba itu loh. Namanya berarti dikondisikan. Kita lihat di sini, barakallahu fikum. Kama idza kana madbuh qad dzukira alaihi ismu ghairillah 'inda dzabh. Sebagaimana sepertinya kalau hewan tersebut disembelih tapi apa? Disebutkan nama selain Allah taala, selain nama Allah taala ketika menyembelih. Ya tadi nama Mbah Fulan, nama Mbah Alan, haram. Faman turra ila al-akli min hadhihi al-muharramat bisababil ju' asy-syadid ghairi talibin bi aklihim minha taladdudha. Berarti penting ini. Maka barang siapa yang terpaksa untuk makan dari perkara-perkara yang diharamkan ini tadi, disebabkan karena lapar yang sangat tanpa dia menginginkan untuk memakannya untuk berlezat-lezat. Kalau orang terpaksa, itu biasanya makannya bukan untuk berlezat-lezat. Ya untuk apa? Untuk menopang kehidupannya biar hilang keterpaksaannya, itu aja. Jarang sekali untuk orang terpaksa kemudian memakan lezat-lezat langsung ngambil bangkai pokoknya bangkai kemudian makan berlezat-lezat enggak. Paham ya? Ada pertanyaan, bukankah bangkai itu bahaya? Bangkai ini bahaya kan? Bangkai itu bahaya, kemudian terkadang pokoknya bahaya lah bangkai itu. Paham ya? Kalau posisi dia tidak darurat, memang Allah Ta'ala letakkan di situ bahaya, penyakit dan semisalnya. Tapi kalau darurat Allah Ta'ala cabut bahaya tadi itu. Paham ya? Sehingga ketika dia makan bangkai saat itu, dia kondisinya mungkin bisa tegak kembali tulang punggungnya dan bisa beraktivitas lagi. Paham ya? Karena apa? Keterpaksaan tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala akan mengangkat situ nanti. Paham ya? Yang semula haram, bangkai atau semisalnya jadi halal karena terpaksa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Itu disebutkan ya. Disebutkan Allah Ta'ala angkat sesuatu yang semula membahayakan menjadi tidak bahaya karena kondisi orang yang makan tersebut terpaksa. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Itu pembahasan yang kita pikir panjang ya, lihat bangkainya bangkai apa juga itu loh. Enggak semua bangkai, kadang-kadang ada bangkai yang mungkin secara apa barakallahu fikum, secara tajrubah atau secara
penelitian berbahaya misalkan, ya dia mungkin enggak mendekatinya. Tapi hukum asalnya bangkai itu ketika darurat boleh gitu loh hukum asalnya. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum wala mutajawizu haddid darurah, dan tidak boleh melampaui batasan darurat. Jadi kalau udah makan satu potong kemudian udah bisa tegak tulang punggungnya, enggak boleh nambah lagi. 2 potong, 3 potong. Tapi potongan-potongan tadi kalau dibawa itu tidak rajkal selama tidak dikonsumsi sampai darurat lagi. Paham ya? Alhamdulillah sampai saat ini enggak pernah ya kita darurat seperti itu ya. Semoga juga enggak terjadi. Maksudnya para ulama menyebutkan seperti itu karena mungkin aja suatu ketika terjadi paceklik panjang, kemarau panjang, krisis misalkan, ekonomi sangat sulit, susah misalkan, kemana-mana nyari makan enggak ada, temunya bangkai. Terapkanlah waktu itu. Paham ya? Kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Nah, barakallahu fi. Kita lihat sini. Allahu musta'an. Fa inna Allah Ta'ala ghafurun lah, maka Allah Ta'ala mengampuni dia, rahimun bih, dan sayang terhadapnya. Jadi semula bangkainya berbahaya jadi enggak bahaya. Karena memang sudah Allah Ta'ala cabut bahaya tadi itu. Wa qad sabata fima ba'd. Naam. Fima ba'd, dan sungguh telah datang yang setelahnya dalam as-sunnah, maksudnya bis sunnah, tahrimu kulli dhinabin as-siba', pengharaman semua binatang yang bertaring dari binatang buas. Yang bertaring mangsa. Seperti apa? Singa, harimau, kucing. Haram. Bertaring enggak kucing? Kucing bertaring enggak aturan? Kucing bertaring kan? Bertaring haram. Anjing. Jadi jangan sampai antum mencari pengharamannya harus perkata plek dalam Al-Qur'an ada, itu enggak harus. Nanti ada kaidah sana dengan hadis. Kulli dzinabin minas siba' wa haram, wa kulli dzi makhlabin minat tuyur wa haram. Seperti itu. Setiap binatang buas yang dia itu mangsa dengan taringnya maka haram, dan setiap burung yang dia itu mangsa dengan cakarnya haram. Rajawali, elang atau semisalnya. Nah, itu nanti ada penyebutan dalam kitab fikih. Nah, kita lihat sini. Wa makhlabin minat tuyur, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Dan juga hewan yang barakallahu fikum menggunakan kukunya atau cakarnya untuk memangsa dari burung. Wal humur al-ahliyah, dan keledai piaraan haram. Kalau keledai liar halal. Wal kilab, anjing juga haram. Jangan seperti orang-orang yang dikenal Qur'aniyun. Kalau dalam Al-Qur'an enggak ada pengharamannya berarti halal. Akhirnya banyak waktu itu sempat terkena syubhat, walaupun akhirnya tarojuk katanya. Paham ya? Akhirnya banyak orang bikin sengsu. Paham ya? Kemudian juga sate B1. Sate barakallahu fikum, kambing balap. Paham ya? Kambing balap itu anjing. Paham ya? Barakallahu rica-rica B1 itu anjing juga. Karena dalam Al-Qur'an enggak ada pengharamannya katanya. Memang enggak ada lafaz seperti itu, enggak ada dalam Al-Qur'an, tapi dalam As-Sunnah dijelaskan secara umum itu loh ya. Makanya enggak cukup Al-Qur'an saja tanpa As-Sunnah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala menyatakan wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufurin wa minal baqari wal ghanam harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'admin dzalika jazainahum bi baghyihim wa inna lasadiqun. Dan kami haramkan atas orang-orang Yahud setiap barakallahu fikum binatang yang memiliki kuku, burung-burung, cakar atau semisalnya, nanti sebutkan dalam tafsirannya ini ya. Dan dari sapi, kambing kami haramkan juga. Lemak-lemaknya keduanya haramkan. Kecuali lemak-lemak yang nempel pada punggungnya atau lemak-lemak yang ada pada barakallahu bagian ekornya atau yang bercampur dengan tulang. Kalau kita halal enggak kita? Halal. Biasanya digunakan bikin sop ya itu. Lemak-lemak itu. Gaji. Bahasa zamannya gaji, antum tahu gaji antum? Ya lemak sama aja. Paham ya? Nah, itu kan halal bagi kita. Yahud diharamkan. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat, demikianlah kami balasi mereka karena sebab kedzaliman mereka. Nah, dan sesungguhnya kami jujur terhadap hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassiruna tabahumullah wa adhkur ayyuhar rasul li haula musyrikin ma harramna 'alal yahud. Ingatlah wahai Rasul.
Ingatkan wahai Rasul terhadap mereka orang musyrikin apa yang telah kami haramkan kepada orang Yahud dari binatang-binatang ternak tadi dan dari apa? Nah, barakallahu fikum burung. Wa huwa kullu ma lam yakun mashku' ma lam yakun mashkuqal asabi' kal ibil wan na'am. Yaitu apa? Barakallahu fikum binatang-binatang yang apa yang tidak Nah, barakallahu fikum terpecahkan jari jemarinya. Maksudnya kalau manusia kan jari jemarinya teruraikan ya itu ya. Kalau ini ya seperti unta, kemudian apa barakallahu binatang ternak yang lainnya kan ya rapat gitu maksudnya itu ya. Nah, barakallahu fikum kukunya langsung satu gitu loh istilahnya. Itu maksudnya. Wasuhumul bakar wal ghanam, dan juga diharamkan apa? Lemak lembu dan lemak kambing. Kecuali illa ma'alika minasy-syahm bidzuhuriha, kecuali yang apa? Yaitu lemak yang nempel dengan punggung-punggungnya itu, au amaiha, atau yang nempel usus-ususnya, au ikhtalata bi'admil aliyah wal janb wa nahdzalik, atau yang bercampur dengan apa? Tulang ekornya atau tulang bagian ekor bagian belakang. Paham ya? Itu aja, selain itu diharamkan. Allah musta'an, dihalalkan. Nah, barakallahu fikum sedikit. Dzalika tahrim al-madhkur al-yahud uqubatan minna lahum bisababi a'malihim as-sayyi'ah. Pengharaman tersebut yang disebutkan untuk orang Yahud sebagai hukuman dari kami kata Allah Ta'ala untuk mereka, sebabnya karena perbuatan mereka yang jelek. Wa inna lasadiqun fima akhbarna bihi anhum, dan sungguhnya kami benar apa yang telah kami kabarkan tentang mereka. Kesimpulannya karena mereka berbuat zalim, Allah Ta'ala haramkan sesuatu yang semula dihalalkan. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.